Saudara, kalau dihitung, ini tahun yang kelima. Ya, karena Natal lapas Indonesia itu dimulai waktu COVID, waktu pandemik. Desember 2020. Nah, sejak itu setiap tahun kita merayakan Natal. Nah, jadi tahun ini 2025 kita sudah kelima kali ya. 20, 2001, 2022, ya 4 kali ya. Puji Tuhan. Lagi sekali terima kasih kepada semua petugas ibu bapak yang mengizinkan saudara kami, anak-anak kami untuk boleh belajar bersama-sama. Tema yang dipilih sangat mengharukan sekali. Dari Bethlehem ada damai. Dan damai itu akan sampai ke seluruh dunia. Ini baru gabung dari Sukamiskin Bandung. Puji Tuhan. Saudara, tema ini sangat-sangat indah. Dari Bethlehem, keluar damai, muncul damai. Dan damai itu akan merata sampai ke seluruh dunia. Lapas perempuan kelas 2A Medan Nadir juga. Mari kita perhatikan kisah yang sesungguhnya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, artinya rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan, itu lahirnya di kandang. Saudara bisa bayangkan kandang zaman 2000 tahun lebih yang lalu. Boleh nggak saya katakan? Ya, baru gabung juga ini banyak yang gabung ya. Boleh nggak saya katakan? Sejelek-jeleknya, maaf ini, ruangan sel di mana semua saudara tinggal. Percaya nggak? Ruangan sel yang paling jelek pun yang ada di Indonesia, maaf, saya percaya tidak ada lagi ruangan yang jelek di Indonesia di selnya masing-masing. Karena pemerintah kita memperhatikan, apalagi pemerintahan yang baru dengan Presiden Bapak Prabowo Subianto ini. Nah, maksud saya begini. Sejelek-jeleknya sel yang ada, misalnya kalau ada. Saudara percaya? Kandang binatang, kandang ternak, tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Itu jauh lebih jelek dan jauh lebih kotor dari sel yang kita tempati, yang kita huni saat ini. Tadi saya melihat secara sepintas. Semua saudara-saudara anak-anak saya di sekian ratus lapas. Wih, keren-keren. Seragamnya bagus-bagus. Saya melihat juga beberapa petugas ibu bapak yang menyertai kita semuanya. Aduh, keren-keren. Jadi kandang Bethlehem, kandang hewan, tempat Tuhan kita dilahirkan. Ingat, dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Itu pilih tempat yang begitu jorok, yang begitu kotor. Tapi dari kandang yang kotor dari Bethlehem itu, damai itu muncul. Anak-anak saya, saudara-saudara, ibu bapak semuanya yang bergabung untuk saat ini ada, ingat. Hati kita sebagai manusia jauh masih lebih bersih daripada kandang di mana juru selamat dunia ini lahir. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena memang hidup kita ini najis, hidup kita ini kotor. Tapi Tuhan Yesus mau pilih tempat seperti itu. Maka Natal tahun ini, seluruh warga binaan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, percayalah, Bethlehem itu adalah tempat di mana kita semuanya yang ada di lapas itu tinggal. Dan Tuhan Yesus memilih tempat itu. Maka itu kami semua percaya dan kami berharap setelah Natal, ibadah Natal nasional lapas Indonesia ini selesai,
maka dari hidup saudara semua warga binaan ada damai, ada penebusan, ada pengampunan, ada kebebasan, ada pembersihan dari semua kenajisan, kekotoran, dan dosa-dosa kita. Bebas pada waktu yang sudah ditetapkan nanti. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang balik ke kandang yang kotor itu lagi. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Semua kami berharap dalam kasih Tuhan. Penyelamat. Oh, LP2B marhaban harus mundur. Lift. Kenapa itu? Belum selesai ini pada. Saya ulangi. Semua kami sangat berharap. Oh, wai kanan baru hadir ya. Oke. Bahwa saudara warga binaan setelah bebas dari Bethlehem kita masing-masing, Tuhan lebih lagi berharap tidak boleh ada seorang pun yang kembali lagi ke kandang itu. Mari kita buka Matius 2 ayat 12. Apa yang terjadi kalau kita kembali ke Bethlehem setelah Yesus itu lahir? Saya ulangi lagi. Berharap orang tua kita, saudara kita, istri, suami, anak-anak kita, berharap kalau kita bebas dari tempat ini yang tidak beda jauh dengan kandang Bethlehem itu, jangan ada yang kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu cari komunitas yang tepat, cari lingkungan yang sehat bagi semua anak-anak saya, warga binaan, dimanapun kalian berada saat ini. Saya percaya juga ibu bapak petugas capek nanti kalau lihat kalian balik lagi. Setuju ya ibu bapak petugas? Capek. Ayo ambil keputusan. Jangan kita kembali lagi ke Bethlehem ini, sebab Tuhan Yesus tidak akan kembali ke Bethlehem lagi. Begitu pula para Majus. Kita lihat ayat ini. Kenapa ini? Matius 2 ayat 12. Wow, ngeri. Kalau sampai terjadi ada yang balik lagi. Lihat ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara masih ingat kisah ini? Mereka ini adalah orang-orang dari daerah timur, sekarang daerah Irak, ya. Mereka ini Iran, mereka ini adalah ahli perbintangan. Jadi tanda-tanda alam lewat bintang-bintang, mereka ini bisa membaca. Nah, suatu saat mereka melihat ada bintang yang besar dan buat mereka aneh. Lalu mereka menghitung dengan ilmu yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka. Begitu mereka menghitung, wah, ini tanda ada raja yang baru lahir. Ayo kita cari, di mana raja itu? Saudara ingat zaman itu belum ada mobil, pesawat, belum ada. Jadi mereka jalan kaki. Kendaraan mereka cuma unta. Sekian ribu kilometer, saudara. Jadi berminggu-minggu. Mereka cari di mana bintang itu. Nah, kota besar yang ada di dekat bintang itu adalah Yerusalem. Nah, di Yerusalem waktu itu ada raja. Orang Romawi, Raja Herodes. Wajar kalau Raja Herodes itu rasa gak aman. Ketika para Majus ini memberitahu Raja Herodes, ini ada tanda alam bahwa ada raja yang baru lahir. Apakah itu keluargamu? Apakah di kerajaan ini? Herodes kaget. Wah,
aku bakal dapat saingan ini. Tapi dia pura-pura baik. Oh, kami nggak dengar kabar itu. Kalau ada raja yang baru lahir, begini saja. Kamu cari sampai ketemu. Begitu kamu ketemu, tolong balik lagi ke sini. Ini loh jahatnya si setan itu. Aku akan datang ke tempat raja yang lahir itu untuk membawa sesuatu. Berangkatlah. Ya, berangkatlah. Mereka akhirnya ketemu. Saudara, setelah rombongan Majus ini bertemu dengan raja segala raja yang baru lahir. Malamnya Tuhan datang lewat malaikat kepada mereka lewat mimpi. Jangan balik ya. Cari jalan yang lain. Nah saya tanya. Kira-kira akan terjadi apa kalau sampai mereka melawan suara Tuhan itu? Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Jangan balik. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan menemui Herodes. Lalu mereka memberitahu. Oh, di situ. Waduh, ngeri sekali. Kira-kira tolong jawab enggak? Ya. Wah, Pak Nelson Sembiring ada di LP Porong lagi. Tapi beda loh ya statusnya sekarang. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita tahu. Kalau sampai mereka tidak taat kepada firman dan menemui Herodes, lalu Herodes ke Bethlehem mencari raja yang baru lahir, pasti Yesus mati. Hari ini kita memperingati Natal, lapas se-Indonesia sekian ratus, saya nggak tahu berapa jumlahnya. Dengan tema dari Bethlehem ada damai yang akan berada di seluruh dunia, damai. Maka itu setiap pribadi yang masih tinggal sebagai warga binaan, gunakan waktu yang masih sisa sebelum saudara-saudara bebas. Siapkan hidup ini untuk membawa damai ke dunia. Sudah cukup banyak waktu yang kita pakai sebelum masuk ke tempat ini. Hidup rusak, hidup kacau, hidup membuat resah banyak orang. Tapi ambil keputusan. Hargai perjuangan ibu bapak petugas yang membina kita semuanya. Hormati jerih payah mereka dalam membina kita semua. Jangan sia-siakan usaha mereka mengasihi, menegur, menyayangi kita semua. Sungguh, Bapak Ibu petugas tidak ingin kita balik lagi ke tempat ini. Tidak. Kita harus menjadi pribadi yang berubah setelah keluar dari tempat ini. Maka itu peristiwa Natal ini harus merubah seluruh konsep kehidupan kita. Dalam surat Petrus ada firman yang berkata bahwa dulu kita ada di kubangan yang sama. Yang hidup kotor, hidup najis. Tapi sekarang setelah kita dibebaskan, maka kita tidak boleh balik lagi ke situ. Jangan saudara. Maaf, saya harus tunjukkan satu ayat yang jelek sekali. Sebetulnya saya pun gak suka membaca ayat ini. Tapi ini firman. Dan kiranya semua kita yang sudah mengambil keputusan gak akan kembali lagi ke tempat ini. Tapi maaf loh ya. Ya udah aku gak kembali ke LP kota ini. Awas ada yang rencana. Aku nanti masuk ke LP kota lain. Awas ya. Awas. Jangan. Cukup satu kali ini saja. Saya percaya semua kita setuju. Kalau saya katakan cukup satu kali ini saja. Dan jangan balik lagi. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. Diletakkan oleh para penulis, oleh bapak-bapak gereja yang menyusun Alkitab
di angka yang sangat gampang dihafal. 2 Petrus 2 ayat 22. Gampang toh? Nah, ini jelek sekali. Saya itu terus terang malas saya ini baca ayat ini. Tapi ini tertulis sebagai firman Tuhan. Dan kiranya semua kita tidak menggenapi ayat ini. Walaupun ini firman Tuhan, tapi ini peringatan. Aduh, ampuni kami Tuhan. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami tetap kuat. Berkata tidak kepada semua tawaran dosa. Sehebat apa, seindah apa tawaran dosa itu. Mampukan kami untuk berkata tidak dan menolaknya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya. Dan babi yang sudah dimandikan bersih kembali lagi ke kubangannya. Anak-anakku, semua warga binaan ambil keputusan tidak ingin balik ke tempat yang sama lagi, entah di kota mana saja. Jangan kita hidup menuruti dua hewan ini. Maaf, anjing dan babi. Tuhan tolong kami. Tadi ada seorang mantan warga binaan. Namanya Pak Nelson Sembiring. Baru bebas bulan Juli yang lalu dari LP Porong setelah menjalani masa tahanannya 10 tahun. Karena kasus tertentu sehingga tidak ada PK, nggak ada remisi. Tapi anak Tuhan ini, ya, dalam pembuktian dia cuma dijebak. Oke, kita nggak bahas masalah itu. Nah, Pak Nelson Sembiring ada, pakai istilah saya, maaf ya Pak Nelson, di alma maternya LP Porong hari ini ikut hadir menemani beberapa saudara yang masih ada di situ. Nah, Pak Nelson ini doktor kimia lulusan Jepang. Nah, selama kuliah di Jepang, Pak Nelson ini belajar membuat tahu yang paling sehat. Tahu yang nggak pakai cuka. Nah, semua tahu itu pakai cuka. Tapi selama Pak Nelson ada di Jepang, belum ada kasus waktu itu. Dia ahli kimia, doktor kimia. Nah, balik ke Indonesia, dia kembangkan ilmunya. Dia ada di satu, saya lupa istilahnya apa ya, pokoknya salah satu provinsi di Pulau Jawa. Nah, di situ mulai terjerat kasus dengan dakwaan yang tidak adil. Nah, ternyata Pak Nelson ini 10 tahun istrinya meninggal. Dia nggak bisa apa-apa. Anaknya 2 ikut sedih juga. Tapi Pak Nelson Sembiring ini nggak putus asa. Sehingga saya nggak tahu di tahun keberapa waktu anak Tuhan ini menjalani masa tahanannya. Dia punya ide untuk mengembangkan ilmu yang dia pelajari di Jepang. Membuat tahu di dalam penjara. Nah, saudara, maka itu LP Porong sampai hari ini adalah satu-satunya lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bayangkan, LP Porong adalah satu-satunya penjara di seluruh dunia yang ada pabrik tahunya. Dan itu pabrik tahu yang paling sehat sampai hari ini. Hampir semua rumah sakit besar dan kecil di Surabaya beli tahu yang diproduksi di dalam LP Porong. Karena tahu ini sehat, tidak merusak lambung, tidak merusak kesehatan, sebab tidak pakai cuka. Diambil dari air laut dalam.
Maka itu tahunya dikenal sebagai tahu Nigarin dari air itu. Ini luar biasa. Sehingga warga binaan yang di LP Porong, maafkan saya, adalah warga binaan yang punya menu makanan paling sehat. Tahu Nigarin. Seharusnya Pak Nelson Sembiring itu putus asa, kecewa, dendam. Dia akan membalas. Tidak. Kasih Tuhan merubah hidupnya. Sehingga walaupun dia sudah bebas Juli tahun ini, tapi produksi tahu masih berjalan di LP Porong. Dan yang mengerjakan itu warga binaan yang ada. Yang belum tahu supaya tahu, cari nanti di Google tahu Nigarin dari LP Porong. Luar biasa. Ya, saudara, inilah contoh hidup. Maka itu warga binaan dimanapun. Oh, dari Lapas Sukamiskin saya baca. Ada apa ini? Sebentar. LP Sukamiskin nulis apa ini tadi? Kok nggak kebaca saya? Oh, ini dia. Bentar ya. Willy Bos, kenapa ini di Zoom kok nggak bisa kebaca chatting dari LP Sukamiskin tadi? Nulis apa ini? Kenapa? Mau saya bacakan, Pak? Iya boleh, nggak kebaca ini Papa. Bacakan. Kami di Sukamiskin satu-satunya lapas di Indonesia yang membuat kapal bot. Oh. Selain juga pabrik pengolahan sampah plastik menjadi kelambu. Wih, itu Sukamiskin. Nah ini kan keren-keren ini. Ada hasilnya. Ya, terima kasih. Nah itu saudara. Maka itu warga binaan yang lain. Maaf. Jangan ada seorang pun di antara kita hidup sebagai warga binaan. Maaf ya, kalimat ini jelek. Ingat tadi 2 Petrus 2 ayat 22. Jangan saudara belajar kejahatan yang baru. Maaf. Sebab hal ini bukan rahasia lagi. Ini sudah umum. Kalimat ini, slogan ini, semboyan ini. Labuan Deli hadir. Jangan. Ada slogan begini. Karena saya sering melayani di rutan, di LP, di mana. Orang yang tadinya masuk hanya karena satu kejahatan. Ternyata waktu di dalam belajar kejahatan yang lain. Oh Tuhan ampuni kami. Jangan. Ayo hari ini kita mengambil keputusan. Jangan menambah pelajaran kejahatan kalau kita ada di dalam tempat yang tidak enak ini. Tapi belajar akan kebenaran. Maka itu bersyukur kepada Tuhan bahwa di semua LP rutan dan sebagainya itu pasti ada pembinaan dari semua agama yang disahkan oleh pemerintah kita. Ayo kita gunakan kesempatan. Apalagi dari Zoom ini kami setiap Senin, Rabu jam 9 WIB, Jumat 8.30 WIB ada kelas untuk belajar firman. Seminggu 3 kali. Rutin. Dan yayasan yang dikelola oleh Bu Yani dan Pak Andreas ini sudah dapat surat izin resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan itu wajib. Warga binaan harus ikut dan diabsen. Nah itu ada penilaian khusus. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya. Jadi jangan belajar kejahatan yang baru. Maaf, sama suara di dalam. Tapi belajarlah untuk yang lain. Pokoknya begitu kita bebas dari tempat yang gak enak ini, semua kita menjadi juru damai. Membawa damai ke dunia. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9. Ini yang Tuhan minta. Ya. Ada yang komen, Tuhan sudah beri setiap manusia talenta untuk kemuliaan atas nama Tuhan Yesus. Untuk kebaikan umat manusia dan alam ini. Betul. Ya. Lihat. Ini bentuk damai itu. Berbahagialah orang
yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saya ulang, Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita, para mantan penjahat ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Bukankah semua kita ini mantan penjahat? Tapi karena Tuhan Yesus menebus kita, dosa kita dihapuskan, kita diampuni. Nah, kita menjadi anak-anak pencipta alam semesta. Ternyata Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat yang memberitahu kita, para mantan penjahat ini. Kenapa? Kapan? Kok bisa? Bagaimana? Kita punya status baru, anak-anak pencipta alam semesta. Wow, ternyata cuma satu syaratnya. Kalau saudara dan saya hidup tidak punya musuh. Wih, luar biasa ini. Sederhana bukan? Ternyata menjadi anak-anak pencipta alam semesta, syaratnya tidak berat. Tuhan tidak berkata, kamu puasa 40 hari kali 100. Waduh, kapan selesainya? Ayo kamu jalan merangkak sekian puluh kilometer. Ayo kamu pukul tubuhmu sampai berdarah-darah, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Tidak. Ayo kamu beri persembahan, beri sedekah sekian juta sebulan. Tidak. Mandi sekian kali dalam sekian waktu di air tertentu. Tidak. Saudara, Matius 5 ayat 9, inilah tema kita. Bahwa dari Bethlehem ada damai yang akan menyeluruh ke seluruh dunia. Saya ingatkan tadi, Bethlehem adalah kamar sel kita. Karena tempat yang kotor itu Yesus itu lahir. Luar biasa. Nah, jadi damai itu bentuknya cuma satu. Kalau hidup tidak punya musuh. Keren ya? Membawa damai. Cuma itu persyaratannya. Enggak berat. Tidak hal-hal yang merugikan. Tidak hal sederhana. Tidak punya musuh. Luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa hidup enggak punya musuh. Bagaimana caranya hidup enggak punya musuh? Tuhan Yesus sudah mengajar kita di dalam doa Bapa kami, yang setiap ibadah kita pasti berdoa dengan doa itu. Salah satu kalimatnya, dan ampunilah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bedanya kekristenan dengan yang lain. Kalau yang lain mendapat pengampunan karena usaha, karena jerih payah, karena perjuangan, baru dapat pengampunan. Tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita rayakan kedatangannya hari ini, pengampunan kita dapat dari Tuhan. Itu karena kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Sederhana bukan saudara? Nggak perlu pakai ini, pakai itu, mandi dulu, ganti ini, ganti itu, pakai bunga ini, bunga itu, harus begini, harus begitu. Tidak. Kita manusia-manusia jahat ini dapat pengampunan karena kita mengampuni saudara kita yang menjahati kita. Itu saja. Izinkan saya memberi kisah nyata dan contoh yang Indonesia tahu. Seminggu ini di Indonesia sedang gempar karena ada seorang pelukis sudah uzur. Kalau saya lihat rambutnya sudah putih semua, mungkin umurnya 70-an.
Nggak tahu dia mimpi apa, punya ide apa. Dia akan memamerkan sekian banyak lukisan yang temanya sama. Maaf ya, saya harus ngomong. Tentang mantan presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dan dalam lukisan itu jahat sekali. Semua bentuk lukisannya itu menggambarkan mantan Presiden Jokowi itu. Ada yang sedang telanjang, melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan, digambar jelas. Ada yang macam-macam lah, aduh ngeri sekali. Jahat. Sampai ada berapa orang yang komen. Coba kalau kamu berani ngelukis tentang presiden-presiden sebelumnya. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Coba kalau kamu berani ngelukis tentang istrimu atau ayahmu atau anakmu yang sedang telanjang itu. Tapi jawaban mantan presiden kita ini luar biasa. Jawabannya begini. Itu kan cuma seni. Terserah. Orang yang mau buat lukisan seni apa aja silakan. Semua orang kaget. Ternyata reaksi Bapak Joko Widodo nggak marah, nggak benci, padahal dirinya dijelekkan. Wah, ini kisah nyata, saudara. Nah, itulah damai. Kalau hidup nggak punya musuh. Orang yang hidup nggak punya musuh itu makan apapun enak. Tidur dimanapun dan suasana situasi sebagaimanapun tetap tidurnya nyenyak. Orang yang hidupnya nggak punya musuh pasti jarang sakit. Tolong catat ini, serius. Dunia kedokteran sudah membuktikan. Orang kena kanker dan macam-macam. Itu karena stres, karena dendam, karena sakit hati, karena kecewa, karena putus asa. Itu penyebab penyakit. Jadi kalau Natal kita saat ini dari Bethlehem, ada damai yang keluar ke seluruh dunia. Ayo kita mulai dari kamar sel kita masing-masing. Warga binaan yang diberkati Tuhan. Berbahagialah kita kalau ada di Natal ini. Lagi sekali Bapak Ibu petugas yang mau mendampingi kita semua hari ini. Ikut duduk, saya lihat tadi, meriah sekali. Ya, rata-rata ruangan-ruangan dipakai, walaupun yang jumlah banyak, maupun yang cuma 3-4 orang tadi saya lihat. Tapi suasananya indah sekali. Dan biar suasana indah ini terus kita bawa, kalau kita bebas. Jadi damai yang dinyatakan lewat Natal ini, sederhana. Hidup tanpa musuh. Selalu mengampuni, selalu mengampuni. Itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang pernah dikhianati? Belajar dari Pak Nelson Sembiring. Mantan warga binaan di LP Porong yang jadi berkat luar biasa. Ingat Yusuf waktu di penjara. Dengan sangat tidak adil. Dia diadili tanpa pengadilan. Apa artinya? Karena vonis yang jatuh untuk hidup Yusuf saudara kita di perjanjian lama itu adalah vonis seumur hidup. Sudah divonis tanpa diadili, lalu tidak boleh naik banding atau PK atau novum, nggak boleh. Habis masa depannya. Waktu dia di penjara itu umurnya kira-kira belum 20 tahun. Seumur hidup. Tapi dia tidak dendam kepada istri Potifar. Dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. 10 orang. Bayangkan 10 kakak laki menggencet adik nomor 11. Kalau orang Jawa bilang gepeng-peng itu. Artinya sudah rata dengan tanah. Tapi Yusuf tidak benci. Kalau kita baca di Kejadian 45. Itu pertama kali setelah 20 sekian tahun, 29 tahun. Dia nggak ketemu saudara-saudaranya. Dan hari itu dia berkata, aku adikmu yang kamu jual ke sini, ke Mesir. Ruben takut. Pasti kakak-kakaknya berkata, habis kita hari ini.
Pasti adik kita balas dendam. Ternyata Yusuf tidak balas dendam. Malah tercatat di Kejadian 45. Begitu dia melihat adiknya Benyamin untuk pertama kali setelah 20 tahun lebih terpisah. Dia menangis. Dan Alkitab menulis suara tangisan Yusuf. Itu sampai kedengaran di seluruh istana Firaun. Bahkan ditulis sampai seluruh orang Mesir dengar. Wih, saya itu mikir, ini nangis gaya apa? Saudara, walaupun kita nggak tahu jelas berapa besar istana Firaun, tapi pasti besar lah. Lalu kalau saya mikir tentang sound system, wih, Yusuf ini nangis pakai mikrofon merek apa? Pakai speaker apa? Saudara, yang nggak pakai speaker, nggak pakai mikrofon, zaman itu belum ada listrik. Tapi tangisan itu merupakan jeritan hatinya. Oh, padahal dia bisa balas dendam kepada kakak-kakaknya dengan panggil pengawal saja. Karena di Kejadian 41, Firaun memberi mandat kepada Yusuf. Pokoknya Yusuf, seluruh Mesir akan tunduk kepada perintahmu. Itu Kejadian 41. Wih, kalau Raja Firaun memberi mandat otoritas kepada Yusuf, seluruh rakyat Mesir mau bergerak ataupun berhenti ada di kuasa perkataanmu. Sehebat itu. Nah, bayangkan kalau Yusuf memperoleh otoritas setinggi itu. Ketika kakak-kakaknya muncul pertama kali di peristiwa 5 tahun sebelumnya, mati semua ini kakak-kakaknya. Saudara, dengan tangisan itu Yusuf menyatakan bahwa dia mengampuni. Dan kita lihat bukti pengampunan Yusuf. Setelah kakak-kakaknya yakin bahwa adik yang mereka fitnah, adik yang mereka khianati itu, adik yang mereka buang, dijual sebagai budak, itu tidak balas dendam. Mereka baru tahu. Bahkan setelah itu, Yusuf bilang kepada Ruben, tolong panggil papa ke sini. Ajak pindah ke sini. Karena di sini ada makanan. Wih, saudara, luar biasa. Dan Alkitab menulis, maka datanglah Yakub bersama 70 orang anak cucu menantunya. 70 orang. Dan mereka pindah ke Mesir di tanah Goshen. Itulah bentuk pengampunan. Siapapun yang menjebloskan saudara sampai jadi warga binaan ini, tetap ampuni. Siapapun yang memfitnah, tetap ampuni. Karena pengampunan itu merubah nasib, saudara. Saya ulangi, pengampunan itu merubah nasib. Lihat sekali Pak Nelson Sembiring ini. Luar biasa. Karena dia mengampuni orang-orang yang menjebloskan memfitnahnya. Maka itu hidupnya jadi berkat yang luar biasa. Mungkin nggak ya Pak Nelson bisa bicara 5 menit saja. Supaya semua kita tahu di Indonesia. Mungkin nggak? Hasan, host atau siapa? Pak Nelson mungkin dari LP Porong ada sarana fasilitas yang dipakai untuk bisa muncul. Maaf. Salam bisa. Bisa. Coba berikan kesaksian pendek. Oh, itu dia. Sebentar ya, saya tunjukkan. Halo, bisa? Halo. Halo Pak, silakan Pak, bisa Pak. Oke, ya, saya Nelson Sembiring, terima kasih, Baden. Ya. Saya 10 tahun di Purwo. Kalau manusia mengatakan saya bersalah, memang ya, karena hakim mengatakan bersalah.
itu sudah tidak bisa dipungkiri karena hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi nanti kita juga manusia hakim seperti apa, kita sudah tahu semua. Tapi seperti kata Koden tadi, saya harus mengampuni. Memang iya, saya harus terbuka karena keterbukaan adalah awal dari kemuliaan. Amin. Saya harus mengatakan saya orang dosa, mungkin pergaulan saya seperti apa. Tuhan menangkap saya seperti ini. Saya setelah mendapat tolong bisa berubah dan bisa berbuah. Ini yang saya inginkan ke teman-teman di Lapas Porong seluruh Indonesia. Kita di sini adalah bengkel. Hakikatnya kalau bengkel itu keluarnya harus lebih bagus. Jadi tolong teman-teman yang ada di Lapas Porong tetap semangat, tetap melekat kepada Tuhan, ikuti semua program yang ada di gereja. Itu yang paling penting. Terima kasih juga kepada Jakobik, kami bisa bertemu, dan terus dari Selasa Jumat kami bisa bertemu lewat Zoom. Itu sangat membantu kami warga kebinaan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menguatkan hati kami di sini, supaya kami juga tidak merasa terbuang. Hanya kami dikatakan orang sampah masyarakat, tapi Tuhan bisa merubah hidup kami. Amin. Karya di sini kami bisa berbuat. Begitu juga setelah keluar dari lapas, setelah hubungan saya keluar dari lapas, hati saya begitu rindu untuk menguatkan teman-teman warga binaan seluruh Indonesia. Saya sudah ke Gerobokan, sebentar lagi ke Nusa Kembang. Itu saya kira kalau bukan Tuhan yang menginginkan saya, membuka saya, mungkin itu tidak terjadi. Bagaimana saya dulu di luar yang tidak ada dosa yang tidak bisa saya buat, dan tidak ada kekuasaan yang tidak bisa saya tentu sebenarnya. Tapi itulah Tuhan mengambil kehidupan saya supaya cepat berubah, supaya tidak lagi seperti itu. Terima kasih banyak Koden, terima kasih banyak semua teman-teman, para petugas yang sudah memfasilitasi seluruh akses yang bisa dipakai oleh warga binaan. Selain kunjungan daripada pelayan dari luar, Zoom ini sangat bermanfaat. Teruskan dan kita berdoa supaya Koden bisa tetap terus sehat, karena Koden saat ini mungkin posisi di Amerika. Dimanapun beliau berada, kalau sudah waktunya beliau meminta, beliau tidak ada. Itu yang saya salutin dari Koden. Pokoknya kita harus melekat terus kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Koden. Ya, Pak Nelson, halo, Pak, tolong sebutkan IG-nya, Instagram-nya. Ada yang tanya ini. Instagram-nya apa? Enggak, Instagram apa yang ada orang bisa kontak? Oh, tahu. Iya, iya. Yang tahu itu Koden ya? Iya, gimana? Tolong sebutkan. Nanti saya masukkan lewat ini Koden kalau ada yang mau. Karena nanti Koden pernah berkunjung ke pabrik Indosapi di mana Koden begitu Koden viral dari tahun kemarin itu luar biasa. Kemudian kami terus terang kami kewalahan ya. Tapi pabrik kami ini pabrik tahu masih ada di Lapas Porong. Mungkin kami akan membuat generasi di luar kami duplikasi karena Pak Lapas kita tahu adalah satu-satunya di Indonesia yang mungkin tidak pernah lagi ada di dunia. Tolong ini dipertahankan. Ini yang saya bilang, oke, tak apa karena saya dibesarkan di sini, saya ingin tetap ada di sini supaya warga binaan bisa terus berlatih berwirausaha, kemudian mengisi waktu kosongnya, kemudian teman-teman dari gereja dari seluruh Indonesia yang masuk ke sini juga bisa merasakan tahu. Tetapi IG saya mungkin di tahu.organik.igarik, tahu.organik.igarik. Nanti kami ini lewat ini, lewat message chat yang Zoom. Ya, oke, silakan. Jadi tahu.organik.nigarin. Ya. Oke, wah, luar biasa. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak Nelson. Ya, oke, kita lanjut sebentar ya. Habis ini selesai. Wih, luar biasa. Nah, saudara, jadi kalau kita mengampuni, itu berkat Tuhan itu luar biasa loh atas hidup kita. Saya ulangi lagi, kalau kita mau mengampuni hidup kita itu, wih, jadi jawaban yang hebat sekali. Maka itu mulai hari ini, saudara, jangan beri kesempatan untuk
setan itu mengganggu, merusak hidup kita. Hanya dengan dendam, hanya dengan kecewa, hanya dengan tidak mau mengampuni, rugi besar. Jadi Natal tahun ini, temanya luar biasa. Dari Bethlehem, dari kamar sel kita masing-masing, dari dalam 4 dinding di mana kita berada, begitu bebas, semua kita membawa damai ke dunia ini. Dan ingat, jangan pernah ingin kembali lagi. Ayo kita memberkati dunia. Keluarga-keluarga, ampuni ya, kalau ada anak, suami, istri kita yang harus masuk. Nah itu, tahu.organik.nigarin. Ya, nomor teleponnya sudah ada. Sebentar, Filipus atau Henry bisa masukkan ke Instagram dan Facebook Papa ini, nomor teleponnya Pak Nelson tadi, karena ada yang tanya. Luar biasa. Bisa ya? Oke. Jadi tahu.organik.nigarin. Wah, itu luar biasa. Ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaanmu buat kami semuanya. Terima kasih. Kiranya di tahun yang akan datang, tahun yang baru ini, betul-betul Indonesia penuh damai. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, nah ini kesimpulan. Jadi, kami ini, kita ini semuanya, anak-anak saya, warga binaan dimanapun kalian berada. Siapa kita? Firman ini menjelaskan kepada kita. Siapa kita? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Terima kasih. Hasan, saya masuk ini. Oh, tapi yang di Instagram belum. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Nah, warga binaan secara khusus, dengarkan. Saudara dan saya itu dipilih sebagai utusan Kristus. Nah, dalam terjemahan AYT, jadi kami adalah duta-duta besar Kristus. Wih, kita ini adalah ambasador, duta besar kerajaan surga yang ada di dunia. Nah, warga binaan, saudara masih di Bethlehem. Tapi begitu bebas, saudara tinggalkan Bethlehem dan jadi damai. Makasih. Itu yang di Facebook, Instagram, yang di Zoom, tolong catat. Itu IG-nya Pak Nelson, itu nomor teleponnya. Pak Nelson Sembiring, bisa kontak. Jadi saudara dan saya itu ditetapkan sebagai duta besar kerajaan surga. Seakan-akan Tuhan menasihati semua orang yang akan kita temui dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, kepada orang luar ya, bukan kepada kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Artinya lewat saudara, lewat saya, yang disiapkan Tuhan menjadi duta-duta damai. Maka orang-orang berdosa akan didamaikan Tuhan lewat kita. Wih, itu kan luar biasa. AYT. Jadi kami adalah duta-duta Kristus. Tuhan menunjukkan panggilannya melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. PIS. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami, Tuhan sendiri yang menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus, kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Tuhan yang memungkinkan kalian berbaik dengan Dia. TSI artinya kami adalah utusan yang mewakili Kristus Yesus. Melalui kami, Tuhan
mengundang setiap kalian. Berdamailah dengan Tuhan atas nama Kristus. Jadi warga binaan dimanapun saudara berada, anak-anak saya semua, ayo persiapkan diri. Selama ada waktu yang belum bebas ini, gunakan waktu ini untuk membentuk kita, memproses kita menjadi pendamai-pendamai. Hidup tidak punya musuh. Itu dahsyat sekali. Maka bumi pun akan penuh dengan damai. Maka doa Bapa kami terwujud. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kalimat yang betul. Supaya bumi jadi sama seperti surga. Haleluya. Selamat Natal. Selamat masuk tahun baru. 2 hari lagi. Tanggal 30 hari ini. Tanggal 31. Lalu 1 Januari. Semua kita jadi pribadi yang diperbarui. Karena kuasa Yesus lahir. Dan Yesus memerdekakan kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya.